Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak APT Indra T. Maulana SSI MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah fisioterapi dasar, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tanaman yang berpotensi sebagai anti diare. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dini Fariza dari kelas D dengan nomor NPM 10060322141. Baik, selanjutnya ada judul artikel ilmiah yang diresumekan, yaitu potensi tanaman sebagai anti diare. Tujuan penelitian kali ini yang pertama untuk mengetahui berbagai macam tanaman yang memiliki potensi sebagai anti diare. Yang kedua, mengetahui mekanisme dari tanaman dalam menghasilkan efek farmakologi anti diare. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Saat ini diare masih menjadi masalah kesehatan global, salah satunya Indonesia. Tahun 2017, diare termasuk kejadian luar biasa, yaitu 21 kali yang terjadi pada 12 provinsi dan 17 kabupaten atau kota dengan 1.725 orang penderita dan 34 diantaranya mengalami kematian. Jawa Timur menduduki peringkat kedua dengan kasus diare tertinggi yaitu 151.878.000 dengan prevalensi 7,6%. Dan Surabaya menangani 78.463.000 kasus yang hampir 50% dari total kasus diare di Jawa Timur. Diare merupakan kondisi di mana buang air besar lebih dari 3 kali selama 24 jam. Diare akut merupakan diare yang berlangsung kurang dari 2 minggu, dan diare kronis merupakan diare yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Gejala diare diantaranya yaitu mual, muntah, mulas, demam, nyeri abdominal, tenesmus, serta terjadi dehidrasi. Diare disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain akibat virus, bakteri, parasit, enterotoksin, serta dapat disebabkan oleh alergi makanan, minuman, gangguan gizi, kekurangan enzim, dan pengaruh psikis. Pengobatan diare akut maupun kronis dapat menggunakan obat modern maupun obat tradisional. Oleh masyarakat pedesaan, jamu masih menjadi pengobatan populer. Bahkan kecenderungan yang terlihat penggunaan berbagai ramuan tradisional untuk perawatan medis terus meningkat. Untuk pengobatan tradisional digunakan tumbuhan herbal yang dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional suatu penyakit. Pengobatan tradisional dengan menggunakan tumbuhan herbal disebut dengan fitoterapi atau pengobatan dengan jamu yang merupakan pengobatan turun-temurun. Pengobatan tradisional masih sangat diminati oleh masyarakat. Salah satu alasan obat tradisional masih banyak diminati yaitu efek samping yang kecil bila dibandingkan dengan obat modern. Selain efek samping yang kecil, obat tradisional lebih ekonomis dan mudah didapatkan. Masyarakat Indonesia telah banyak mengetahui pemanfaatan sumber daya tumbuhan dan tanaman di sekitar. Namun, pengetahuan ini lebih banyak diketahui oleh para pengobat tradisional sebagai salah satu dari banyaknya ramuan pengobatan yang dimilikinya. Selanjutnya ada nama ilmiah dan nama daerah tanaman yang diteliti. Yang pertama ada daun jambu biji atau Psidium guajavae. Yang kedua ada daun mimba atau Azadirachta indicajus. Yang ketiga ada kulit buah melinjo dengan nama ilmiah Genetum genemon L. Yang keempat ada daun cipukan dengan nama ilmiah Physalis angulata L. Yang kelima ada rimpang kunyit dengan nama ilmiah Curcuma domestica Val. Yang keenam ada daun senggani dengan nama ilmiah Melastoma malabatricum L. Dan yang terakhir ada daun pemuk daging dengan nama ilmiah Hemagraphis colorata Halley. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada hasil penelitian dari daun jambu biji atau Psidium guajavae. Kandungan kimianya, beberapa bahan aktif yang terkandung dalam Psidium guajavae yaitu flavonoid, guayaverin, leucocyanidin, tanin, minyak sirih, asam malat, asam oksalat, dan damar. Namun, hanya komponen khusus yang memiliki efek farmakologi sebagai anti diare. Komponen khusus yang memiliki efek farmakologi tersebut yaitu alkaloid, flavonoid, minyak sirih, dan tanin. Khasiat dari jambu biji yaitu kandungan yang berfungsi sebagai anti diare, yaitu flavonoid khususnya quercetin yang menghambat pengeluaran asetilkolin dan kontraksi usus, tanin yang dapat mengurangi efek peristaltik usus, minyak asiri dan alkaloid yang merupakan inhibitor tumbuhan dan dapat mematikan mikroorganisme di usus. Ekstrak daun Psidium guajava dapat dijadikan sebagai pengobatan alternatif pada pasien diare. Selanjutnya ada daun mimba atau Azadirachta indicajus. Kandungan kimianya, tanaman mimba memiliki manfaat sebagai anti diare karena mengandung beberapa kandungan kimia di antaranya tanin, alkaloid, dan quercetin.
Khasiatnya, infusa daun mimba memiliki manfaat sebagai anti diare terhadap mencit jantan dengan dosis efektif 204,36 mg per kilogram berat badan dan 613,08 mg per kilogram berat badan yang sebanding dengan loperamid HCl dosis 0,73 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya ada kulit buah melinjo atau Genetum genemon L. Kandungan kimianya, kulit buah melinjo mengandung flavonoid dan tanin. Khasiatnya, ekstrak etanol dari kulit buah melinjo pada hewan coba mencit memiliki aktivitas anti diare dengan dosis efektif yaitu 200 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya ada daun ciplukan atau Physalis angulata L. Kandungan kimianya, ciplukan memiliki kandungan alkaloid dan tanin. Dengan khasiat, pada dosis 25 lembar dan 30 lembar rebusan daun ciplukan memiliki efek sebagai obat diare pada mencit di jantan yang terpapar oleh Oleum ricini. Dosis 30 lembar rebusan daun ciplukan memiliki efek yang lebih efektif. Selanjutnya ada rimpang kunyit atau Curcuma domestica Val. Kandungan kimianya, rimpang kunyit mengandung senyawa flavonoid dan tanin. Khasiatnya, ekstrak rimpang kunyit dengan dosis 40 mg per kilogram berat badan dan dosis 80 mg per kilogram berat badan menunjukkan adanya efek anti diare yang hampir sama dengan loperamid HCl dosis 1 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya ada daun senggani atau Melastoma malabatricum L. Kandungan kimianya, daun senggani mengandung flavonoid dan tanin. Dengan khasiat infusa daun senggani dengan dosis 52 mg per kilogram berat badan pada mencit, yang diinduksi dengan oleum ricini menunjukkan adanya efek anti diare yang paling efektif. Selanjutnya ada daun lemak daging atau Hemagraphis colorata Hal F. Kandungan kimianya, kandungan senyawa aktif daun lemak daging sebagai anti diare yaitu alkaloid, flavonoid, dan tanin. Khasiatnya, dosis terbaik daun lemak daging sebagai anti diare yaitu 19 mg per kilogram berat badan atau setara dengan 1 gelas untuk 1 kali minum. Selanjutnya ada mekanisme aksi dari tanaman. Pada penelitian Pratiwi menyatakan bahwa senyawa aktif yang berhasil sebagai anti diare pada daun Psidium yaitu flavonoid, tanin, minyak asidi, dan alkaloid. Psidium guajava memiliki kandungan efektif sebagai anti diare yaitu quercetin yang merupakan turunan flavonoid. Quercetin dapat menghambat berbagai neurotransmitter spasmogenik usus yang meningkat karena adanya iritasi dari bakteri usus. Penghambatan asetilkolin menyebabkan terjadinya penurunan kontraksi usus sehingga menghentikan diare. Tanin memiliki sifat pengelat yang berefek spasmolitik dengan mengkarutkan usus sehingga gerak peristaltik usus dapat berkurang. Tanin memiliki aktivitas antibakteri dengan mengendapkan protein karena tanin diduga memiliki efek yang sama dengan fenol. Efek antibakteri tanin meliputi reaksi dengan membran, inaktivasi enzim, dan gangguan atau inaktivasi fungsi materi genetik bakteri. Minyak asiri dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan mengganggu proses yang membentuk membran atau dinding sel. Alkaloid yang terkandung dalam daun jambu biji memiliki sifat antibakteri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Birti, juga menjelaskan bahwa kandungan dalam daun jambu biji yang memiliki aktivitas antibakteri yang berperan penting dalam penyembuhan diare yaitu flavonoid dan tanin. Kandungan daun jambu biji yang paling efektif sebagai anti diare yaitu quercetin yang merupakan turunan dari flavonoid. Selanjutnya ada tanaman mimba atau Azadirachta indica jus, memiliki kandungan di antaranya tanin, alkaloid, dan quercetin yang memiliki aktivitas sebagai anti diare. Penelitian oleh Puspita Ningrum menunjukkan bahwa daun mimba dengan dosis 204,36 mg per kilogram berat badan dan 613,08 mg per kilogram berat badan memiliki efek anti diare yang sebanding dengan loperamid HCl dosis 0,73 mg per kilogram berat badan. Senyawa turunan tanin dan flavonoid memiliki aktivitas sebagai antimotilitas, antisekretori, dan antibakteri. Selanjutnya ada kulit buah melinjo mengandung flavonoid dan tanin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramita Ningasruti dan Advistasari menunjukkan ekstrak etanol kulit buah melinjo dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan terbukti secara efektif memiliki aktivitas anti diare pada mencit. Selanjutnya ada mekanisme aksi dari tanaman ciplukan. Ciplukan mengandung alkaloid dan tanin. Daun ciplukan ini telah banyak digunakan turun-temurun sebagai pengobatan alternatif, salah satunya yaitu sebagai anti diare. Alkaloid dan tanin merupakan senyawa aktif metabolis sekunder yang bersifat astringent, anti diare, antibakteri, dan antioksidan. Berdasarkan penelitian Fajarianti menunjukkan bahwa dosis 25 lembar dan 30 lembar lembusan daun ciplukan memiliki efek sebagai obat anti diare pada mencit putih jantan yang terpapar oleh mericini. Hasil yang lebih efektif yaitu dengan penggunaan dosis 30 lembar rebusan daun ciplukan
dibandingkan dengan dosis 25 lembar. Penelitian lain yang dilakukan oleh Gultom menunjukkan pemberian ekstrak etanol cipukan dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan, 100 mg per kilogram berat badan, dan 400 mg per kilogram berat badan memiliki efek sebagai anti diare pada mencit jantan yang diinduksi dengan oleomycin. Mekanisme aksi dari tanaman selanjutnya itu rimpang kunyit. Rimpang kunyit mengandung senyawa tanin dan flavonoid. Tanin memiliki sifat astringent yang digunakan untuk mengatasi disentri dan diare. Flavonoid yang terkandung dalam rimpang kunyit memiliki efek anti diare. Flavonoid bekerja menghentikan diare dengan menghambat atau mengurangi motilitas usus tanpa mengubah transport cairan yang terdapat di dalam mukosa usus sehingga dapat mengurangi sekresi cairan dan elektrolit. Penelitian oleh Meliala menunjukkan bahwa ekstrak rimpang kunyit dengan dosis 40 mg per kilogram berat badan memiliki efek anti diare yang hampir sama dengan loperamid HCl dosis 1 mg per kilogram berat badan dan ekstrak rimpang kunyit dosis 80 mg per kilogram berat badan menunjukkan adanya efek anti diare yang lebih kuat bila dibandingkan dengan loperamid HCl dosis 1 mg per kilogram berat badan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Febriawan menyatakan bahwa kurkumin merupakan salah satu senyawa yang terdapat pada kunyit dan memiliki manfaat sebagai antibakteri, serta terbukti mampu melawan bakteri penyebab bakteri baik agen inhibitor maupun agen bakterisidal bergantung pada dosis yang digunakan. Bila konsentrasi ekstrak kunyit yang digunakan lebih tinggi, maka semakin baik efek yang akan mempengaruhi pertemuan bakteri penyebab diare khususnya E. coli. Selanjutnya ada mekanisme aksi dari tanaman daun senggani menunjukkan flavonoid dan tanin. Infusa daun senggani dengan dosis 52 mg per kilogram berat badan memiliki efek anti diare yang paling efektif jika dibandingkan dengan infusa daun senggani dosis 26 mg per kilogram berat badan dan 104 mg per kilogram berat badan. Pada mencit yang diinduksi oleh Umbrecini. Ekstrak air daun senggani terbukti memiliki aktivitas anti diare yang dapat menurunkan frekuensi diare dan bobot feses pada hewan yang diinduksi oleh Umbrecini. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Gloria menunjukkan bahwa daun senggani memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bakteri Streptococcus mutans karena daun senggani mengandung flavonoid dan tanin. Flavonoid dan tanin memiliki fungsi sebagai antibakteri yang dapat menghambat bakteri dalam pembentukan sel serta pertumbuhannya. Selanjutnya ada mekanisme aksi dari tanaman daun lemak daging. Daun lemak daging mengandung senyawa aktif yang berfungsi sebagai anti diare yaitu alkaloid, flavonoid, dan tanin. Alkaloid menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhimurium yang merupakan salah satu mikroorganisme penyebab diare. Flavonoid yang merupakan agen anti diare yang bekerja dengan menghambat motilitas usus sehingga dapat mengurangi cairan dan elektrolit. Serta tanin yang memiliki sifat astringent yang dapat membuat usus lebih tahan terhadap rangsangan kimia penyebab diare, toksin diare, dan induksi diare oleh Orium ricini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sani menunjukkan bahwa dosis 19 mg per kilogram berat badan merupakan dosis terbaik ekstrak daun lemak daging yang setara dengan 1 gelas sekali minum. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 tanaman yang memiliki potensi sebagai anti diare. Di antaranya ialah jambu biji atau Psidium guaiaceae, daun mimba dengan nama ilmiah Azadirah indicajus, kulit buah melinjo dengan nama ilmiah Genetum gnemon L, daun ciplukan dengan nama ilmiah Physalis angulata L, limpang kunyit dengan nama ilmiah Curcuma domestica Val, daun senggani dengan nama ilmiah Melastoma malabatricum, dan daun lemak daging dengan nama ilmiah Hemigraphis colorata Hall. Yang kedua, mekanisme dari ketujuh tanaman dalam menghasilkan efek farmakologis disebabkan oleh senyawa aktif. Senyawa aktif yang berperan sebagai anti diare yaitu quercetin. Senyawa ini merupakan turunan dari flavonoid. Selain itu, terdapat senyawa alkaloid dan tanin yang merupakan senyawa aktif metabolit sekunder sebagai anti diare dan antibakteri, serta memiliki minyak atsiri yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.